Go to praying, you see, maybe it was 5 people from all the people there, also Muslim people, they praying. We're praying to the same God, so I think it's no problem. Nation, and he completely destroyed him. And he's a 7-year-old boy with his knowledge, with his questions. Worship the same God that we do. They worship the same God that we do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel Jalan Lurus. Pada video kali ini pembahasan Bang Mimin adalah mengapa Rabi Yahudi memperbolehkan melakukan ibadah dan sembahyang di masjid, sedangkan di gereja tidak diperbolehkan. Sedangkan pada pembahasan Mimin sebelumnya, para Rabi Yahudi mengatakan bahwa umat Islam dan umat Yahudi menyembah Tuhan yang sama. Bagi teman-teman yang belum menyimak, Mimin lampirkan link di deskripsi video ini. Lalu bagaimana pandangan Rabi Yahudi terhadap gereja atau rumah ibadah umat Kristiani? Mengapa umat Yahudi tidak diperbolehkan dan haram hukumnya melakukan ibadah di gereja? Kita bahas sesudah yang berikut ini, teman-teman. Di mana rabi terkemuka dan paling otoritatif dan paling dihormati dalam Yahudi, yakni Rambam atau Rabi Moshe Maimonides, pada fatwanya itu memperbolehkan orang Yahudi untuk beribadah di dalam masjid, namun tidak diperbolehkan masuk ke tempat berhala atau tempat sesembahan berhala, bahkan pula melihatnya saja juga hampir dilarang seperti itu. Dan Rambam sebagai otoritas Yahudi yang paling dihormati memandang jika gereja adalah tempat penyembahan berhala yang harus ditinggalkan oleh orang Yahudi menurutnya, ya, maaf ya. Islam itu dianggap bukanlah agama penyembah berhala. Sehingga dengan demikian, seorang Yahudi menurut ajaran mereka itu diperbolehkan untuk melakukan ibadah di dalam masjid. And he completely destroyed him. And he's a 7-year-old boy with his knowledge, with his questions. So Ahlul Bayt alayhim as-salatu was-salam, they are inspired by Allah subhanahu wa ta'ala with this knowledge at such a young age. And I'll mention the story. This story is mentioned in some of the Sunni books of hadiths. I need to take out my shoes, mask, you know. We take out the shoes, like usually all the people, and I go in, the carpet, it was a little bit worn, so it was a little bit better. I go in the other side of the mask, people look at me, you know, because I look a little different, but nobody, only smiling, nobody says something, only smile, it was very nice. And I go to the other side of the mask, and then people sleep, so I go also to sleep a little bit for 1 hour, maybe I sleep on the carpet, you know. And then I wake up, it was 5 o'clock in the morning, 6 o'clock in the morning, you know. I go to wash my hand, to wash my face, and then I go to pray. I need to pray. When I go to pray, you see, maybe it was 5 people from all the people there, also Muslim people, they praying. We're praying to the same God, so I think it's no problem. Nah teman-teman, hal serupa juga pernah dialami oleh Rabi Yonatan saat ia berada di Bandara Kerala, India pada bulan Maret yang lalu. Ia lebih memilih ruang ibadah muslim atau musala, yakni musala bandara, untuk digunakan melakukan tefilah, salatnya orang Yahudi. Dalam postingan Facebooknya itu, ia menjelaskan kenapa Yahudi lebih memilih ruang ibadah umat Islam atau masjid untuk beribadah, untuk mereka melakukan tefilahnya, selain ruang ibadah Hindu atau kuil, dan ruang ibadah Kristen atau gereja. Ia menuliskan bahwa menurut fatwa Rabi Ovadia Yosef, bahwa seorang Yahudi itu boleh beribadah di masjid. Hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Yabia Omer, volume 7, Yoreh Diyah ke-12. Nah ini teman-teman merupakan kitab Yahudi yang membahas halakhiq atau sederhananya seperti kitab fiqih dalam Islam seperti itu. Di mana dalam literatur tersebut disebutkan banyak mengutip info otoritas Yahudi yang memperbolehkan Yahudi untuk beribadah di masjid. Shalom. Shalom. How are you, my brother? Good. How are you? Alhamdulillah. Thank you. Welcome to the Islamic Center. Thank you. Thank you. Is it okay if I pray in here? Is it okay if you pray? If I pray in here? Of course. Of course. It's the house of worship, no matter what. Thank you. God bless. Thank you.
You okay if I pray next to you? Fine. You don't mind? No. Does it make you uncomfortable? You sure? Not at all. All right. This is the house of God. This is the house of God. Yeah. How you doing, brother? What's your name, sir? My name is Levi. Levi Osama. Pleasure to meet you. I'm the manager here. Yeah, we all Everyone is praying to the to same peace. God. Yes. We all praying to peace, so we can all pray together. Yes. No problem. Seperti yang kita saksikan teman-teman, ada dua kegiatan keagamaan yang kelihatan sangat kontras dan sangat berbeda sekali antara umat Kristen dan umat Islam. Bisa kita lihat, ketika umat Islam melakukan ibadah di masjid, Rabbi Yahudi dan orang Yahudi pun bisa melakukan ibadah di tempat tersebut, dan mereka melakukan ibadah secara bersamaan. Dan tentu saja cara sembahyangnya mengikuti tata cara agama masing-masing. Tetapi hal ini sangat berbeda dengan agama Kristiani. Ketika umat Kristiani melakukan ritual keagamaan mereka, justru umat Kristen diludahi oleh umat Yahudi. Mengapa bisa terjadi hal seperti itu? Dan seperti yang kita saksikan juga, para Rabbi Yahudi mengatakan bahwa umat Islam dan Yahudi menyembah Tuhan yang sama. Jadi tidak masalah bagi pemeluk agama Yahudi jika mereka ingin melakukan ibadah di masjid. Tapi sebaliknya tidak dengan gereja, yaitu rumah ibadah umat Kristiani. Karena menurut fatwa dari Imam Yahudi, yaitu Rambam atau Rabbi Moshe Maimonides, di mana dalam fatwanya memperbolehkan umat Yahudi melakukan ibadah di masjid dan tidak memperbolehkan masuk ke tempat berhala atau tempat sesembahan berhala. Melihat tempat berhala saja dilarang, apalagi memasuki tempat berhala tersebut. Rabbi Moshe Maimonides adalah imam Yahudi yang paling dihormati dan memandang bahwa gereja adalah tempat penyembahan berhala yang harus dijauhi dan ditinggalkan oleh orang Yahudi. Ini pernyataan langsung dari Rabbi Yahudi, teman-teman. Bukan pernyataan dari Mimin. Dan silahkan dicek sendiri kebenarannya. Jadi hal ini sangat berbanding terbalik dengan apa yang dituduhkan oleh umat Kristiani terhadap umat Muslim yang menganggap bahwa umat Islam menyembah berhala batu hitam. Tapi menurut orang Yahudi, umat Islam sama sekali tidak dianggap sebagai penyembah berhala. Malah yang terjadi adalah sebaliknya. Umat Yahudi justru mengatakan bahwa umat Kristianilah yang menyembah berhala. The closeness of Islam and Judaism has always been understood by biblical scholars until recent years. They introduced ideas that Islam had something to do with worshipping the moon, rocks, or some asteroid that fell. But devout Jews know that this is not true. It's a fact of Jewish law that we believe that Muslims are perfect monotheists. They worship the same God that we do. They worship the same God that we do. Ketika umat Kristiani menuduh dan mengatakan bahwa umat Islam adalah penyembah berhala, kemudian Rabbi Yahudi berkata, Islam tidak menyembah berhala, justru agama Kristianilah yang menyembah berhala. Kira-kira analoginya seperti itu, teman-teman. Jadi buat teman-teman Kristen, kalian jangan heran jika melihat Rabbi Yahudi bisa melaksanakan ibadah di masjid, karena umat Yahudi menganggap bahwa Tuhan yang disembah umat Islam dan Yahudi adalah Tuhan yang sama. Sebaliknya, jangan juga heran jika tidak ada Rabbi Yahudi yang melaksanakan ibadah di gereja. Karena Rabbi Yahudi menganggap gereja adalah tempat penyembahan berhala. Jadi faktanya seperti itu. Jadi saran dan masukan, buat teman-teman Kristen, berhentilah berkata dusta, dusta dan dusta, seperti yang dikatakan oleh Rabbi Yahudi. Sekian dulu dari Mimin ya teman-teman. Jika pembahasan dan materi yang Mimin paparkan di channel ini, jika teman-teman menilai ada manfaatnya, silahkan share atau bagikan video ini kepada teman-teman Muslim yang lain. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sebagai umat Islam. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.